Bahkan karena prestasinya di setiap medan yang dihadapi, TNI mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Sehingga urutan ke-1 yang pernah diduduki dari semua pasukan khusus di dunia militer sebagai pasukan terbaik bukanlah hal yang selalu mengagetkan bagi militer di dunia. TNI Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan para pasukan khusus Indonesia yang memiliki segudang prestasi dan kemampuan yang sangat luar biasa di dunia militer. Bahkan karena prestasi dan kemampuannya di atas rata-rata dari ratusan negara di dunia yang telah memiliki pasukan militer. Tentara Indonesia tidak jarang menjadi sorotan dunia internasional dari kemampuan dan prestasi yang sangat luar biasa. Bahkan karena prestasinya di setiap medan yang dihadapi, TNI mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Sehingga urutan ke-1 yang pernah diduduki dari semua pasukan khusus di dunia militer sebagai pasukan terbaik bukanlah hal yang selalu mengagetkan bagi militer di dunia. Sebab TNI Indonesia memang telah teruji dari kemampuannya di setiap misinya. Namun, hal yang tidak terduga lagi-lagi datang dari para prajurit TNI yang sedang bertugas di luar negeri di saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2020 kemarin. Hal ini tentunya menjadi sebuah kado yang bersejarah bagi prestasi TNI dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional sebagai pasukan PBB. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Beliau mengapresiasi prajurit kontingen Garuda Konga yang bertugas di Republik Demokratik Kongo sebagai pasukan PBB. Menurut Mahfud MD, peristiwa yang dilakukan TNI ini sangat istimewa. Karena dari milis yang menyerahkan diri, salah satunya merupakan kombatan FDLR Rwanda yang termasuk tokoh paling dicari oleh aparat Republik Demokratik Kongo hingga saat ini. Dengan kemampuan para prajurit Indonesia di dalam mengatasi hal tersebut, mendapatkan apresiasi dari pihak Protection of Civilian atau POC dan menyatakan bahwa perolehan ini merupakan hasil kerja keras dari TNI di dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi sebuah organisasi internasional sebagai misi perdamaian. Selain itu, Menko Polhukam mengatakan bahwa beliau sangat mengapresiasi perjuangan TNI dimanapun ditempatkan di belahan bumi. Putra-putri bangsa terus mengukir prestasi. Kali ini di dalam misi pasukan perdamaian PBB. Namun keberhasilan ini tentunya tidak mudah, penuh dengan ketekunan, daya juang, apalagi menghadapi iklim yang tidak familiar jauh di Afrika sana, kata Mahfud MD dalam keterangannya di Jakarta pada Senin 17 Agustus 2020 kemarin. Di dalam kesempatan yang bersejarah tersebut, menurut Mahfud MD, kabar keberhasilan prajurit TNI di negara Kongo saat ini bukanlah prestasi yang biasa-biasa saja. Dan beliau juga mengingatkan agar mereka, yaitu para prajurit TNI, tidak bosan mengirim kabar baik ke Indonesia. Sebab prestasi prajurit tangguh Indonesia ini bukanlah main-main serta mampu mengharumkan nama TNI dan Indonesia di kancah internasional. Namun, pesan yang disampaikan oleh Mahfud MD terhadap pasukan PBB TNI agar kontingen Garuda terus membuat bangga nama Indonesia dimanapun ditempatkan. Sebab Indonesia butuh kabar baik, kabar prestasi, dan kabar pencapaian yang sangat luar biasa, ujar beliau di dalam pernyataan terakhirnya tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika prestasi yang dicapai oleh prajurit TNI di kancah internasional sebagai pasukan PBB adalah merupakan prestasi yang sangat luar biasa.
dan tentunya dapat menjadi tolak ukur bagi seluruh negara militer di dunia saat ini. Sebab selain di medan pertempuran, Indonesia juga sangat lihai dalam hal taktik dan strategi yang bisa membuat musuh kocar-kacir ketika berhadapan langsung dengan para prajurit TNI. Apalagi Tentara Nasional Indonesia ini memiliki doktrin semangat juang yang sangat luar biasa. Namun, membahas peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 2020 kemarin tentunya membuat bangsa Indonesia sangat bangga. Bagaimana tidak, TNI mampu melancarkan taktik dan strateginya di dalam proses penyerahan 32 milisi yang dipimpin oleh Wakil Komandan Satgas Mayor Infantri Hadrianus Yosi, yang mewakili Komandan Satgas Kolonel Infantri Daniel Lumban Raja pada Jumat 15 Agustus kemarin. Selain itu, hingga saat ini pasukan PBB TNI, yaitu kontingen Garuda RDB MONUSCO, telah berhasil menurunkan milisi sebanyak 286 orang sebagai pasukan pemberontak dan disertai alat perangnya yang berupa 101 pucuk senjata api yang terdiri dari 95 pucuk jenis AK-47, 3 pucuk senjata api jenis VAL 3, 3 pucuk senjata api rakitan, 436 butir amunisi tajam dan magasin 78 buah, serta granat tangan 1 buah, sangkur 1 buah, busur 83 buah, dan anak panah sebanyak 95 buah. Berdasarkan kemampuan taktik dan strategi serta kemampuan para prajurit terbaik Indonesia, tidak bisa dipungkiri jika kehebatan TNI Indonesia saat ini selalu menjadi sorotan dunia internasional di setiap misinya. Sebab berbagai prestasi yang luar biasa di luar maupun di dalam negeri telah diraih. Misalkan saja pada 20 Juli 2020 lalu, pasukan Garuda juga telah berhasil menyelamatkan seorang perempuan warga negara asal Amerika Serikat yang diculik dan disekap kelompok bersenjata di Kongo. Namun, mengetahui akan hal tersebut, pasukan Garuda yang tergabung dalam Satgas TNI Kongo 39B bergerak ke wilayah penyanderaan tersebut. Selain itu, menurut sumber informasi terkait, proses penyelamatan tersebut diawali dengan diterimanya informasi dan MSF Team kepada Mayor Infantri Yoni sebagai Komandan Statik Combat Deployment Kongo. Sehingga dengan informasi yang cukup akurat, Satuan Pasukan Garuda Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian oleh PBB bergerak dengan berbagai strategi untuk membebaskan wanita asal Amerika Serikat yang disekap cukup lama. Namun, sebelum melumpuhkan para perompak yang menyandra Sarah, TNI Indonesia terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan kelompok bandit yang telah menculik warga negara asing Amerika Serikat, yang telah disekap selama kurang lebih 16 hari di markas para bandit sekitar perkampungan tersebut. Sebab dikhawatirkan kondisi Sandra mulai memburuk. Akhirnya, selang beberapa waktu, dengan sigap Komandan SCD Lulimba, yaitu Satgas Indo, Komander Lokal Polis bersama tim MSF di kampung tersebut melaksanakan briefing untuk pelaksanaan negosiasi akhir dalam rangka membebaskan Sandra dari tangan penjahat tersebut. Namun, tentunya tidak lupa dengan taktik dan strategi jitu pasukan Garuda untuk menindaklanjuti informasi yang telah didapatkan dengan baik, serta mengantisipasi segala kemungkinan konsekuensi resiko dan dampak situasi kondisi yang dapat berkembang di dalam proses penyergapan tersebut. Selain itu, Satgas Indo berperan penting dalam memastikan situasi keamanan terkendali dengan melaksanakan pengamanan ring luar guna membackup dan mengambil tindakan apabila terjadi situasi genting dalam proses terjadinya negosiasi Sandra.
Namun, dengan upaya pelaksanaan negosiasi dapat dilaksanakan dengan berhasil dan dalam keadaan aman yang difasilitasi oleh SIF dan 2 orang MSF tim kepada 3 orang bandit yang bersenjatakan 3 pucuk AK-47. Setelah menemukan titik terang dalam proses negosiasi dengan para penjahat dengan mencapai kesepakatan, akhirnya kelompok bandit tersebut bersedia untuk membebaskan wanita warga asal Amerika Serikat pada 20 Juli 2020 kemarin.